Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar algoritma dan pemrograman dengan materi array 2 dimensi. Jadi pada pertemuan 10 sebelumnya kita sudah belajar tentang array atau dasar-dasar array. Ya, mana minggu kemarin kita belajar tentang fokus untuk array yang satu dimensi. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang array 2 dimensi. Tapi sebelumnya biasa, sebelum mulai coding, disabar dulu sebelum mulai coding kita coba pelajari teknik dan dasar-dasar tentang array 2 dimensi. Array multidimensi atau biasa kita sebut sebagai array tidak berdimensi satu atau lebih dari satu dimensi merupakan array dari array. Jadi penulisannya kalau kemarin array itu bisa ditulis dengan satu kotak. Nah sekarang kita bisa menggunakan dua kotak. Jadi kita ada tipe, datanya apa, nama arraynya apa, nanti ditulis. Dasar-dasar penulisannya ada kotak yang pertama untuk array yang pertama, ini untuk array yang kedua. Jadi ada array di dalam array. Jadi contohnya gini, int 2 dimensi, ini baris, ini kolom, ini untuk indeks pertama, indeks kedua. Jadi ini nanti lebih mudah dianalogikannya array 2 dimensi ini sebagai sebuah matriks. Jadi ada suatu kotak gede, titik 00, 01, 02, 03, dan seterusnya. Atau bisa juga diinisialisasi secara langsung. Penulisannya bisa ditulis int 2 dimensi, ini kotak 2, kotak 3, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atau array 2 dimensi juga seringkali digambarkan atau dianalogikan dengan sebuah matriks. Gambar array berdimensi baris kali kolom. Di sini ada 3 baris, ada 4 kolom. Indeksnya tetap dimulai dari 0. Jadi ada indeks 00, 01, 02, 03. Jadi ketika kita cari indeks ke 03, jawabannya angka berapa? Jawabannya adalah angka 11. Atau misalkan mau dicari indeks 21, berarti 21 angka keberapa? Oh, indeks baris kedua, kolom ke-1, angka ke-0. Kalau indeks ke-33 ada nggak? Nggak ada, ini hanya 0 sampai 2, ini 0 sampai 3. Kalau 13 ada, negatif 9. Seperti itu. Atau di sini yang program ini akan kita coba code di dalam bahasa C. Kita coba latihan bagaimana cara penulisannya. Kita buka project seperti biasa, console application, kemudian go, kita buat bahasa C, kita pindah ke directory ini, Alpro, kemudian program 2021, kita buat flat array 2 aja lah, kayak gini, finish. Nah, penulisannya gimana? Ini saya akan buat split dulu. Kita minta array berapa kali berapa? 3 kali 4 ya. Nah, penulisannya seperti ini. Saya buat ini. Berarti nih. Berarti sini kita buat latihan array 2 dimensi. Nah, deklarasinya ini kan ceritanya tipe data integer. Integer saya tulis A, ada 3 kali 4, ya udah kita tulis aja di sini ada 3 baris kali 4 kolom. Nah ini isinya seperti apa? Nah ini bisa ditulis seperti ini, titik koma. Nah baris yang pertama kita bisa tulis ini berapa nih? 5, 20, 1, 11. Jadi kalau ditulis 5, 20, 1, 11. Habis itu baris keduanya pakai kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita pakai kurung kurawal lagi untuk baris kedua. 4, 7, 6, 7, min 9. 4, 7, 6, 7, min 9. Pakai lagi. Baris ketiga 9, 0, 4, 5, 3. 9, 0, 4, 5, 3. Terus kalau di sini diapain? Nah, sekarang saya contohkan aja. Printf, misalkan saya mencetak nih ordo atau
apa ya, indeks ke, saya ceritanya gini ceritanya, 01 sama dengan, berarti di sini kan %. Nah, diisi sama apa di sini? A, ini aja. 01 baris mana sih? Baris ke 0, kolom ke 1. Isinya 20 harus. Kita coba run. Nah, betul nggak hasilnya? 20. Jadi ke 01, 20. 01 sama dengan 20. Betul ya? Nah, sekarang Pak, kalau misalkan mau ke 11 gimana? Apakah harus kayak gini juga? Misalkan ganti aja kayak gini. Nggak harus sih, gitu. Kalau seperti ini jadinya nggak efektif. Indeks ke 11 harusnya berapa nih kalau kita cek bayangkan? 11 berarti 7. Betul nggak hasilnya 7? Ini saya kasih slash n ya. Nah, 20 sama 7 betul ya. 20 101 117. Kalau 23 berapa Pak? Ya udah, misalkan kita print lagi aja. 23. Pak, kalau gini panjang dong, kayak ini taruh masih. Indeks ke 23. Ini baris kedua, kolom ketiga. Ketika kita run, bener nggak hasilnya baris kedua kolom ketiga tuh hasilnya kan 3 nih. Hasilnya 3 atau enggak? Betul 3. Nah, untuk mencetak ini semua pakai ini bisa, tapi sebaiknya karena kita indeksnya ada 2, nah ini semua bisa kita cetak dengan menggunakan perintah for. Kalau kemarin kita for-nya i saja, karena indeksnya cuma 1 indeks, nah untuk yang 2 indeks kita gunakan 2 for. Jadi yang pertama for untuk i, kemudian for untuk j. Pak gimana? Contohnya gini. Maksudnya yang pertama kita buat integer i sama dengan 0 karena indeksnya mulai dari 0 ya. Kemudian i kurang dari berapa baris nih? 3 baris. Oke, terus habis itu i plus plus. Ini untuk i itu untuk barisnya dulu. Setelah itu kita buat lagi for. For yang kedua di sini untuk j-nya. Kita buat di sini integer j sama dengan 0, kemudian di sini kita buat j. Berapa kolom nih? Pokoknya kalau misalkan mau membuat matriks, pasti kan ada 2 indeks, mau AB, mau XY. Kalau saya sih biasanya I sama J untuk indeks ini. Berarti I untuk yang baris, J itu untuk yang kolom. Kolomnya ada 4, kemudian di sini J plus plus. Nah, habis itu nanti kita di kelas akan coba bagaimana cara men-tracing 2 program atau 2 looping di sini. Terus yang dicetaknya apa Pak? Yang dicetaknya sebetulnya ini juga nih. Nah, di sini indeks ke, ya ini saya ganti aja jadi %d. Ini ganti sama %d. Nah, kemudian setelah itu di sini juga diganti bukan cuma i, bukan 01 dong, berarti diganti sama i sama j. Nah, kita lihat di sini ada berapa variabel? 1, 2, 3. Berarti harus ada 3 di sini. Berarti yang pertama indeks ke ini pakai trip ya. Nah, di sini kita tulis aja berarti ini untuk i, ini untuk j. Berarti di sini diisi sama i, diisi sama j, diisi oleh aij di sini. Apakah ini bakal jadi matriks? Kita coba run. Ini kita coba save. Hasilnya, oh betul nggak? 00, 5, 20, 1, 11. 10, 11, kerjanya gini ya. 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23. Kerjanya memang seperti ini. Pak, bisa nggak kalau misalkan ditulisnya mau ada seperti ini jadi matriks? Bisa. Berarti kan otomatis dia pindah baris itu kalau si i-nya beres. Berarti setelah for i, berarti dia harus enter. Bagaimana dia setiap enter setelah selesaikan di sini? Maka di sini jangan semuanya pakai /t. Atau ini saya tulisnya langsung aja kali kalau pengen jadi matriks ya. Kalau pengen jadi matriks, jadinya gini. /t ininya hilang setelah selesai.
beres di sini, beres cetak. Tadi kan cetaknya 0001. Nah, di sini kalau matrix kayak gini. F, di sininya pakai /n. Coba deh kita lihat. Tuh. Sama kan? 5, 20, 1, 11, 47, 67, 9, 90, 453. Ini kalau mau ditulis sebagai matriks. Oke, nah ini contoh codingan yang tadi. Kalau mau ditulis ke sini boleh. Ini pakai spasi ya. Yang barusan ini mau pakai spasi ditulis seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan baris ke 0, berarti di sini A00. Baris ke 1 A0, baris 1 A10. Jadi A di sini menunjukkan nama arraynya. Kalau 2 ini indeks kolom, indeks baris, kalau 1 di sini adalah indeks kolom. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buat program dinamis dengan menggunakan array 2 dimensi. Kita akan coba buat program matriks. Jadi di sini saya buat project baru aja. Kemudian console application kita buat di sini. Ceritanya matriks 1 lah. Saya buat seperti ini. Nah, di sini saya buat program matriks. Oke. Nah, di A. Kemudian matriks B dengan order yang sudah pasti. Saya maunya ordernya 2 kali 2, B juga 2 kali 2. Nah, setelah itu saya mau input elemen matriks. Jadi sekarang elemen matriksnya kita input. Nah, sekarang di sini kita input, misalkan input elemen matriks A plus N. Nah, inputnya gimana, Pak? Nah, sama inputnya. Kalau tadi print, kita gunakan ini. Kalaupun untuk input juga sama. Kita buat seperti ini. 2 lagi. Integer I sama dengan 0, I kurang dari 2. Nah, kemudian I plus plus. Nanti kita akan coba untuk baris dan kolomnya dinamis ya. Kemudian kita buat for. Di sini saya buat integer J sama dengan 0, kemudian J kurang dari 2, kemudian J plus plus. Nah, inputnya gimana? Ya, inputnya di sini. F. Input, ordernya dulu deh. Elemen. Di sini tadi pakai %D, %D. Di sini ya udah selesai. Oke, diganti sama I sama J saja. Nah, setelah itu baru deh scan F. Scan F, %D, diisi sama apa? Ya elemen matriks A, berarti di sini. Dan A. Apa perlu pakai enter nggak? Kalau ini kan hanya mencetak kayak input ya. Kalau misalkan ada yang kedua gimana untuk B? Ya buatlah sama di sini. Ini saya buat jadi begini. Untuk yang B-nya, input elemen matriks A berarti gini ya. Kalau yang B-nya, input elemen B di sininya isi sama B. Apakah mencetaknya gimana? Sama mencetaknya juga. Nah, berarti di sini kita buat aja di sini. Matriks A sama dengan apa? Nah, di sini jangan di input, tapi hanya di print. Ngeprintnya gimana? Ngeprint sama dengan yang tadi. Jadi ya, kalau misalkan di sini kita buat hasil input matriks A, di sini nggak usah input, tapi tadi langsung saja di sini pakai %T sih kalau saya biasanya. A di sini pakai %D /T maksudnya ya. Nah, di sini
Ini diisi sama yang dicetaknya apa? Dicetaknya kan matriks A. Berarti di sini kita buat I, J. Jangan lupa kalau mau pakai enter di sini pakai printf /n. Ini untuk matriks A. Untuk matriks B gimana? Ya buat sama. Ctrl C, Ctrl V. Ini matriks B diganti sama matriks B. Kalau kita run 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4 ya. Kalau B nya 5, 6, 7, 8 nanti keluar. Sebentar, ada yang salah nih. Kenapa hasilnya salah di sini? Salah, harusnya di sini A, I, J. Di sini juga sama, B, I, J. Jadi kalau kita run, matriks A elemennya 1, 2, 3, 4. Matriks B 5, 6, 7, 8. Betul nggak? Matriks A 1, 2, 3, 4. Matriks B 5, 6, 7, 8. Pak, ini panjang ya? Ya panjang. Nanti kita, Pak, bisa lebih simpel nggak? Bisa. Nah, kalau misalkan mau jumlah gimana, Pak? Kalau jumlah itu kan sebetulnya tinggal dijumlahin ya, A sama B. Nah, sebetulnya bisa kayak gini. Saya Ctrl C, Ctrl V. Hasil dari, saya buat ini. Matriks A plus B. Terus gimana, Pak? Ya, A plus B kan di sini tinggal ngeprint ya. Ya langsung aja di sini nih. Tek, tek. Di sini ganti sama I, J. Kalau kita run 1, 2, 3, 4. B-nya 5, 6, 7, 8. Hasil A tambah B betul nggak jadi 6, 8, 10, 12? Jumlah matrik kan 1 tambah 5, 6. 2 tambah 6, 8. Betul. Kalau kurang gimana? Sesimpel ini. Kalau untuk cari yang kurang. Nah, kalau yang kurang, hasil dari matriks A kurang B. Di sini ya jadilah kurang. Gitu. Kalau kita run, betul nggak nih? 1, 2, 3, 4 dikurang jadi 5, 6, 7, 8. 1 kurang 5 minus 4. Oke. Nah, sekarang nanti akan kalian coba bagaimana kalau transpose itu kan jadi kalau misalkan kita cetaknya 1, 2, 3, 4 ke bawah jadi ke samping. Nah, tapi sebelum ke sana ini kan banyak yang berapa baris tuh? 49 baris. Kalau ada matriks C, berarti kan input lagi matriks C, ngetik lagi jadinya. Nah, ketika kita menemukan sesuatu dengan pola yang sama, kan ujungnya sama-sama aja ya. Bagusnya di sini kita gunakan fungsi. Bagaimana maksudnya fungsi? Ada fungsi untuk input, ada fungsi untuk output. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Ya kita cetak saja di sini hasilnya. Yang pertama nih, kan input A sama input B sama nih. Oh ya, satu lagi, saya jelasin ada yang namanya tipe data bentukan. Tipe data bentukan itu kita bikin tipe data baru dengan, misalkan kalau ada matriks C, mungkin kita tinggal tulis ini ya, C. 2. Tapi kan agak ribet. Nah, di sini kita juga bisa sebetulnya menulisnya seperti ini. Type def nt matrix. Nah, sini saya udah tulis di sini contohnya. Nah, kita misalkan kita buat di sini matriks tipe data baru, namanya matriks adalah matriks dengan ordo 2x2. Nah, di sini kalau kita tulis type def integer matrix 22, berarti kita sebetulnya nggak usah nulis gini. Kalau di sini kan ceritanya tipe datanya integer. Nah, sekarang kita tulis aja di sini. Kita tulis tipe datanya namanya bukan ini lagi, tapi gini. Matriks A, B, C. Jadi ada matriks A, matriks B, matriks C. Pak, boleh nggak nilainya ganti? Boleh, ini kan bebas. Kalau misalkan mau pakai X juga boleh. Misalkan matriks. Ya hasilnya bakal sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama hasilnya. B
Bedanya apa Pak? Kalau tadi ditulis INT di sini. Kalau ada matriks D, kalau tadi kan harus ditulis gini ya. D 2, 2. Kalau sekarang nggak usah. Cukup ini. Karena tipe datanya udah jadi tipe data matriks. Pak, apa tipe data matriks itu? Tipe data matriks itu adalah integer dengan array 2 dimensi. Jadi kalau misalkan kita tulis tuh gini. Jadi kalau misalkan kita tulis, misalkan int, kan kita punya ya matriks, misalkan di sini 2, 2. Terus matriks itu apa? Misalkan kita tulis matriks A, B. Nah ini sama aja sebetulnya. Kan A-nya apa? Matriks. Berarti di sini sama aja kita nulis int A 22 gitu. Kalau B ya jadi B 22. Kalau ada 3 berarti jadi C 22. Panjang kan, makanya kita sederhanakan jadi 2 gini. Pak, ini sama nggak sama ini? Sama. Jadi penulisan seperti ini dengan 2 baris dengan seperti ini hasilnya akan sama. Ini sama. Nah sekarang PR kita selanjutnya kita akan coba tulis inputannya hanya sekali. Nah pertama kita tulis di sini void input, parameternya dulu. Ini kan untuk matriks ya. Saya tulis di sini matriks untuk X lah. Nah, berarti gimana sekarang? Ya di sini kita pindahkan. Ini pindah, Ctrl X ini pindah ke sini. Input elemen di sini jadi X. Nah, kemudian di sini ceritanya masih belum matriks A. Input elemen matriks A, jadi jangan ditulis kayak tadi. Sekarang kita tulis aja di sini. Input diisi sama apa? Diisi sama A. Yang ini nggak usah ada lagi. Ini hapus. Jadi gimana sekarang? Input diganti sama B. Sesimpel ini. Berarti di sini untuk A, ini untuk B. Kalau hasil, yang bikin kita run dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya. Nah, di sini disebut sebagai modulasi program. Jadi sebetulnya programnya cuma ini sebenarnya. Kalau hasil gimana? Ya kita pindahkan yang ini. Kita buat di sini. Void output lah kita tulis di sini. Bedakan ya, ini parameter formal. Ini parameter aktual. Aktual itu yang dipanggilnya untuk matriks A. Ini matriks. Pak, boleh nggak di sini A, di sini A juga boleh. Nah, di sini saya buat parameternya ini matriks X juga lah sama. Hasilnya gimana? Ini tinggal pindahkan saja. Ini pindah, set, Ctrl X, pindah ke sini. Ini yang dicetaknya bukan lagi A, tapi X. X-nya nanti bisa diganti sama A sama B. Berarti sini kita tinggal output. Di sini matriks A. Kemudian di sini sama ganti. Jadi yang bawah di sini ganti. Gak usah panjang-panjang. Diisi sama matriks D. Kalau yang jumlah gimana Pak? Ya sama. Bedanya kalau jumlah yang dijumlahkan kan ada 2 matriks ya. Berarti di sini jangan cuma matriks X, berarti harus ada 2. Ada matriks X, matriks Y. Karena ada 2, isinya di sini ya biasa sama sebetulnya. Di sini bukan A kurang B, tapi jadinya X kurang Y. Pak, di sini gimana outputnya? Berarti ya tinggal kita buat di sini jumlah. Yang dijumlahkan apa sih? A sama B kan? A, B. Yang kurang? Ya sama. Ini buat Ctrl C, Ctrl V. Di sini jadinya kurang. Matriks S kurang matriks C, ini jadinya kurang. Yang di sini berarti nggak usah ada ini. Berarti tinggal kita panggil fungsinya. Kita panggil gimana? Kurang. Sini A, hasilnya bakal sama nggak? Harusnya sama. Kita coba run.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Nah, tapi kan Pak, programnya jadi lebih simpel, betul. Karena di sini dimodulisasi. Ini ada fungsi void untuk input, untuk output, untuk jumlah. Sebetulnya program utamanya hanya segini. Cuma sedikit. Hanya untuk input A, input B. Output A, output B. Jumlah A, B, ini kurang A, B. Nanti tugas kalian coba buat untuk yang transpose di pertemuan. Ya. Jadi yang matriks ini lebih simpel ketika kita, Pak, kalau ada matriks C gimana? Ya buatlah di sini. C. Nanti gimana? Ya buatlah di sini. Ctrl C, Ctrl V. Input elemen matriks C. Di sini jadi input C. Hasilnya gimana? Ini hasil matriks C. Di sini jadi matriks C. Ini juga jadi matriks C. Kalau kita run 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matriks C 9, 10, 11, 12 keluar. Matriks A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7, 8, C-nya 9, 10. Kalau A teman ya udah tinggal dicari aja di sini. Kalau mau kurang, kalau mau tambah. Pak, kalau misalkan mau A tambah B tambah C, gimana? Ya parameternya jangan cuma 2. Matriks X, matriks Y, tambah matriks C. Kayak gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini contoh latihannya, ada ini yang untuk input ordo matriks. Ini untuk input matriks, output matriks. Jumlah sama kurangnya nanti kan sudah ada yang barusan. Nah, di sini ada sedikit yang berbeda tentang aturan perkalian matriks. Nah, kedua matriks harus memiliki bentuk M kali N untuk matriks A dan N kali O untuk matriks B. Sehingga matriks akan memiliki bentuk M kali O. Sehingga, nah intinya nanti kalau misalkan ada matriks yang perkalian harus ada ini harus sama nih. Nah, inputkan matriks A, inputkan matriks B, tampung hasil perkalian dalam matriks C. Nah, selain itu, nanti harus ada 3. Misalkan A-nya 2 kali 3, B-nya 3 kali 5. Nah, di sini berarti harus sama-sama nih, ada 2, ada 3. Ini bisa kalau perkalian matriks. Nanti lihat ya, baca aturan perkalian matriksnya. Nah, setelah itu nanti dikali-kalikan dan disimpan semuanya ke dalam matriks C. Ini proses pertama. 2, kalau misalkan saya ingat dulu kalau ngajar matematika jadi baskom. 2 kali 3 ditambah 4 kali 2 ditambah 3 kali 4. Jadi disimpan jadinya 23. Nah, di sini jadi matriks C. Proses kedua ya, baris pertama kali kolom kedua. Disimpan ke dalam kolom kedua baris pertama. Kayak gitu dan seterusnya. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini aja. Ini ada tugas mandiri untuk pertemuan 11. Jadi buatlah program kalkulator 2 buah matriks N kali M yang berisi untuk penjumlahan, pengurangan, transpose matriks A dan transpose matriks B. Ketentuannya terdapat fungsi untuk cetak matriks, berarti udah ya tadi output. Kemudian ada penjumlahan. Tadi udah ada jumlah, fungsi untuk pengurangan. Nanti kalian tinggal nambahkan fungsi untuk transpose. Jadi ada A, ada B. Nanti transposnya juga mana? Ada transpose untuk matriks A, ada transpose untuk matriks B. Nanti harus keluar A kurang B, A tambah B, nanti atau transpose A, transpose B. Nanti kalian bisa cari. Ini untuk tugas mandiri pertemuan 11. Nah, untuk tugas ke-7, untuk minggu depan, buatlah kalkulator 2 buah matriks N kali M yang berisi menu untuk penjumlahan A tambah B, pengurangan A kurangi B, dan perkalian A kali B dan perkalian B kali A. Ketentuannya, nah ini ada sedikit beda untuk tugas, biar nanti ada tambahan. Ada input baris dan kolom untuk matriks A, dan input baris dan kolom untuk matriks B. Ada panjang ini, tapi sengaja kan waktunya juga seminggu untuk diselesaikan di minggu depan. Jika baris dan kolom matriks A dan B tidak sama, keluar matriks tidak dapat dijumlahkan, berarti program selesai. Jika berarti program tidak bisa, keluarnya adalah matriks B kali A tidak bisa. Terdapat fungsi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.